warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatul mukarramin, para sesepuh yang kami hormati, dua narasumber, satu dari PJ Fatayat NU Cabang Jember, Ibu Hajah Ilis Mahbubah, yang kedua dari mahasiswa S2 UIN Sunan Kalijogo, Mas Sugianto, yang dikenal dengan Mas Sugi Al-Kangiani. Jadi dari Kangian Madura. Di sini hadir juga ada mahasiswa dari UIN Khas Jember, sudah sarjana, Mas Hamim, dan para pengurus muslimat, para jemaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam halaqah ramah anak ini, saya akan menyampaikan materi tentang Islam dan ramah anak. Saya berusaha, karena ini halaqah tingkat ranting, jadi bahasa saya upayakan bahasa yang bisa dipahami oleh para hadirin. Kita ingat dalam firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali menjadi kasih sayang bagi seluruh alam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Islam ini karena rasa kasih sayang kepada alam semesta, terutama kepada umat manusia. Rasulullah dalam konteks anak itu sangat sayang kepada putra-putrinya, kepada cucu-cucunya, ya bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak kecil. Itu Rasulullah sangat sayang. Makanya di sini ada hadis, ketika sholat pun, sholatnya Rasulullah ini kan tidak seperti saya dan jenengan. Sholatnya Rasulullah itu sangat khusyuk sekali. Tapi ketika cucu beliau itu namanya Umamah binti Abil As. Cucunya Rasulullah itu ketika Rasulullah sholat, lalu naik ke pundak Rasulullah, itu dibiarkan oleh Rasulullah. Sehingga di sini ada hadis, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa Umamatun bintu Abil As wa hiya ibnatu Zainab bintin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atikihi fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha. Rawahu Muslim. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ini sahabat yang melihat Rasulullah. Rasulullah itu sedang salat mengimami para sahabat sambil menggendong Umamah binti Abil As, putri dari Sayyidah Zainab, di atas bahunya. Jadi kan memang
Anak kecil itu Bu, kalau pergi ke masjid, ke musholla atau kemana, jangan sampai anak kecil itu dimarahi. Walaupun anak itu kadang-kadang langsung naik ya, langsung naik ke baunya orang tuanya atau kakeknya, jangan dimarahi. Nah ini terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah itu ruku, kan begini Bu, ruku anak-anak itu kan langsung biasanya melompat ke sini, anak kecil nih. Nah, itu oleh Rasulullah ketika ruku, naik dari ruku diletakkan oleh Rasulullah. Dan ketika selesai sujud, Nabi menggendongnya kembali, digendong itu oleh Rasul. Itu dalam keadaan sholat, apalagi bukan dalam keadaan sholat. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat cinta kepada anak-anak. Nah, sementara sekarang ini banyak kejadian orang tua tidak sabar, anak dipukul, bahkan ada anak itu dibakar, bahkan dibunuh. Itu banyak kejadian. Makanya saya selaku ketua pembina Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia, insya Allah akan membawa materi ramah anak ini ke majelis-majelis nanti. Nah, ibu-ibu para hadirin, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Haja Ilis Mahbubah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Islam atau tidak itu tergantung kepada orang tuanya. Nah, sehingga anak itu tidak bisa disalahkan kalau nanti anak itu masuk agama lain, itu karena faktor orang tua semua. Oleh karena itu para hadirin, ada 6 kedudukan anak dalam Islam. 1, anak itu adalah amanah dari Allah. Jadi saya dengan panjenengan semua yang oleh Allah diberi rahmat anak itu adalah amanah dari Allah. Apakah anak ini mau dilahirkan sampai besar itu Islam atau tidak, itu tergantung orang tua. Yang kedua, anak itu adalah anugerah dan nikmat dari Allah. Jadi kalau ada manusia, kalau kita ini punya anak, itu adalah anugerah dari Allah. Panjenengan senang nopo boten punya anak? Nggih seneng kan? Nah, semua senang, tidak ada. Karena itu adalah anugerah dan nikmat dari Allah. Panjenengan seneng nopo boten punya cucu? Wah, tambah seneng malih. Kata abah saya sama umi saya, lebih sayang ke cucu ketimbang anak katanya. Kadang-kadang seperti itu. Yang ketiga, para hadirin, anak itu juga ujian dan cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Gitu. Kadang-kadang harta dan anak itu jadi fitnah, jadi ujian bagi kita. Nah, oleh karena itu ketika kita punya anak diuji dan lain sebagainya, anggaplah itu ujian dari Allah. Jangan putus asa.
dalam kondisi apapun anak itu ya itu anak kita. Biasalah ada ujian, cobaan dari Allah, kadang-kadang kita mangkel kepada anak geding apa kan gitu, tapi jangan sampai menafikan atau meniadakan rasa kasih sayang pada anak. Yang keempat, penerus garis keturunan. Nah, anak ini yang meneruskan keturunan. Jadi hifdun nasli itu wajib. Menjaga keturunan itu wajib. Ya, jangan sampai rame-rame seperti sekarang ini, Habib bukan Habib, keturunan sudah usah sudah. Sambian tidak usah ikut-ikutan itu. Sudah. Tapi hifdun nasli, menjaga keturunan itu wajib. Nah, ini anaknya siapa, kemudian ibunya siapa, bapaknya siapa, itu kudu jelas. Ya. Karena anak itu adalah penerus garis keturunan. Jadi jelas, kata sekolah umpamanya, Misbah itu putranya Haji Abdus Salam. Ibu saya itu Hajjah Nasuha kan. Hajjah Nasuha itu siapa? Oh, punya namanya Haji Abdul Khalik kan gitu. Haji Abdul Khalik itu punya istri namanya Hajjah Siti Fatimah. Hajjah Siti Fatimah ini dari Madura ini. Nah, sudah ada keturunan, ada nasab nih. Oh, ini bin Kai Asmoyan, bin Kai Said, bin Ki Abdullah, bin Ki Abdurrahman. Terus kan begitu kan. Terus sampai kepada, kalau bisa sampai 7 atau 9 turun ke atas itu harus hafal. Nah, karena itu penerus keturunan. Penerus keturunan. Jadi hifdun nasli ini harus kita jaga. Yang kelima adalah pelestari pahala orang tua. Jadi orang tua ini gak ada yang diharap ketika sudah meninggal kecuali doa anak itu, doa cucu. Karena hadis Nabi sudah jelas, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Nah, seluruh anak Adam itu amalnya inqita, putus semua. Salah satunya wa waladin salihin yad'ula. Salah satunya itu ilmu, kemudian amal jariyah. Nah, kemudian wa waladin salihin yad'ula. Jadi anak yang mendoakan kepada orang tua itu sudah gak mungkin. Oh, ini nanti sawah saya yang bisa mendoakan. Enggak. Oh, ini mobil saya yang bisa mendoakan. Oh, ini rumah saya yang bisa mendoakan. Enggak, sudah. Enggak ada. Cuma anak itu sudah. Sehingga pelestari pahala orang tua itu adalah anak. Yang keenam adalah makhluk independen. Makhluk independen itu, anak itu akan terus berkembang mandiri. Nah, sesuai dengan apa yang memang menjadi pekerjaan, kewajibannya, ya independen sudah, gitu. Anak-anak itu. Para hadirin, nah sekarang kalau ditanya umpamanya ini secara syariat, kewajiban orang tua pada anak itu apa saja? Saat ini, kewajiban orang tua. Satu adalah orang tua ini ingat-ingat nanti panjenengan sampaikan kepada suami atau mantu-mantunya. Satu adalah mengumandangkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri pada bayi yang baru lahir. Itu ayahnya nanti, Jadi diazani telinga kanan, kemudian diiqamati telinga kiri. Yang kedua adalah tahnik.
memasukkan makanan yang mengandung zat gula ke dalam mulut bayi, tahnik itu kan biasa. Terserah apa, kurma atau yang manis-manis kan. Itu kewajiban orang tua. Jangan sampai orang tua itu melakukan kedzaliman kepada anak, karena banyak ini kejadian. Kemarin itu di Patrang sudah ada bayi tahu-tahu ditaruh di got gitu. Bayinya hidup, masya Allah, ditinggal oleh orang tuanya. Itu orang tua zalim mas'ul indallah itu nanti. Jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai terjadi mendolimi anak yang lahir. Kemudian yang ketiga, menyusui dengan air susu ibu. Selama air susu ibu itu bisa, anak itu jangan disusui susu-susu yang lain. Harus dengan air susu ibu. Itu kewajiban. Kewajiban orang tua ketika melahirkan anaknya. Yang keempat, memberi nama pada anaknya. Jadi cari nama yang bagus ya. Jangan sampai diberi nama yang tidak bagus, khawatir nanti jadi pejabat, jadi kiai. Misalnya panjenengan punya anak dinamai Butung gitu. Masa kalau jadi kiai pas kepada yang terhormat Kiai Butung atau kepada Bapak Camat Butung, nggak ada seneng gitu. Jadi harus memberi nama yang baik kepada anaknya. Yang kelima adalah mengakikoi. Jadi akikoh kalau mampu, kalau putra 2 kambing, kalau putri 1 kambing gitu. Kalau mampu. Yang keenam, memberikan pendidikan yang layak pada anak sejak kecil hingga dewasa. Jadi anak itu harus ada di pendidikan. Ya, harus ada di pendidikan. Makanya saya ini sama istri saya ini, pokoknya anak saya sebelum wisuda jangan nikah dulu. Kalau sudah wisuda, sudah selesai S1-nya, ya bismillah, ini sudah wajib, ini sudah nanti harus nikah kan. Itu salah satu dari tanggung jawab orang tua kepada anak, supaya anak ini bisa mengenyam pendidikan mulai dari kecil sampai dewasa, supaya tidak mas'ul, tidak ada tanggung jawab nanti ke hadirat Allah. Khawatir nanti anaknya itu masuk neraka, walaupun ibu bapaknya masuk surga, nanti bilang anaknya, ya Allah, saya ini tidak pernah dimasukkan ke pendidikan oleh orang tua saya, sehingga saya masuk neraka. Nah, itu nanti tanggung jawab orang tua, yang orang tua ada di surga itu nanti ditarik masuk neraka. Tapi sebaliknya, ketika ada orang tua yang kebetulan juga muslim, tapi karena banyak dosanya lalu masuk neraka, anaknya ini menjadi orang soleh solehah, menjadi orang baik dan nanti masuk surga, itu nanti bisa minta kepada Allah, ya Allah, saya ini jadi seperti ini karena orang tua saya, ya Allah. Saya masuk surga, saya punya ilmu, saya bisa beribadah seperti ini karena orang tua saya yang telah mendidik saya disekolahkan, saya dimondokkan, saya ditaruh di madrasah, di musalla, di TPQ dan lain sebagainya, sehingga masuk surga. Tolong ya Allah, anak saya, bapak ibu saya yang ada di neraka, mari tarik masuk ke surga. Itu bisa seperti itu. Itu pentingnya kita punya anak yang solehah. Kemudian menikahkan anak dengan orang soleh atau soleha. Ini yang penting nanti. Nah, jangan sampai ini, karena banyak kejadian Bapak Ibu hadirin, sekarang ini ada anak yang langsung nikah tanpa orang tua. Itu nggak boleh. Jadi disampaikan harus pakai wali. Ini kejadian di Lumajang lagi rame.
anaknya mondok, kemudian tahu-tahu dinikahi katanya oleh kiainya, tapi ternyata bukan kiai itu. Ya, bukan kiai. Insyaallah ini jangan sampai terjadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada anak cucu kita. Para hadirin yang kami hormati, nah sekarang yang terakhir adalah anak dan tujuan SDGs. Nah, kenapa saya itu membuat kampung SDGs atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan. Nah, tujuan SDGs ini bagus. Salah satunya adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030 sampai tahun 2030. Jadi masyarakat ini memiliki hak untuk belajar mulai dari kecil sampai akhir hayat. Nah, para hadirin, ini yang perlu diketahui ya. Ini yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat supaya panjenengan tidak melanggar undang-undang. Karena sekarang ini banyak orang tua menikahkan anaknya di bawah umur. Nah, tidak boleh itu. Nanti bisa kalau dilaporkan orang tuanya itu bisa kena pidana. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan tegas mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi kalau anak ini belum umur 18 tahun itu tidak boleh dinikahkan karena itu masih anak-anak. Artinya anak-anak ini harus mengenyam pendidikan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan karena banyak di desa-desa ini kadang-kadang wis umurnya 15 tahun dinaikkan 18 tahun biar bisa nikah. Jangan, tidak boleh ini. Ini undang-undang, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Itu wajib melindungi. Jadi anak-anak yang ada ini adalah bukan hanya kewajiban orang tua, tapi juga kewajiban keluarga, kewajiban masyarakat, kewajiban pemerintah, bagaimana anak-anak ini bisa mengenyam pendidikan dan itu harus dilindungi. Sehingga tidak boleh ada kekerasan kepada anak-anak. Karena sekarang ini juga banyak di sini, misalnya persilatan sampai melakukan kekerasan antar satu yang dan lain, itu tidak boleh. Nah, kalau itu dilaporkan kepada penegak hukum, itu bisa dijerat dengan undang-undang ini. Jadi inilah para hadirin, sosialisasi atau halaqah tentang ramah anak. Mudah-mudahan putra putri, anak cucu kula sekali jenengan semuanya mudah-mudahan dalam kasih sayang Allah dan juga dalam kasih sayang orang tua, dalam kasih sayang keluarga, dalam kasih sayang masyarakat, tetangga, dan handai tolan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.